Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifuddin. NIM 2011020107, semester 1, prodi Al-Akhwal Al-Syakhsiyah, jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fazariyah Al-Sayyid. Saya mahasiswa semester 1, prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, jurusan Syariah STAIMA Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Kurniawati Solehah, jurusan Syariah Reguler B, NIM 2011020108. Baiklah, sebelumnya pembuatan jurnal ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Eli Mardianingsih, MPD. Kami mengambil judul jurnal Kesalahan Penulisan Ejaan pada Teks Surat Putusan Pengadilan Agama Nangapino tentang Isbat Nikah tahun 2020. Daftar isinya adalah: yang pertama, pendahuluan; yang kedua, metode penelitian; yang ketiga, hasil analisis; dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui, surat putusan pengadilan agama merupakan pernyataan hakim yang harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai suatu produk pengadilan agama hasil dari suatu pemeriksaan perkara. Berkaitan dengan penulisan surat keputusan pengadilan agama, seseorang penulis surat putusan menyampaikan laporannya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tentunya tidak terlepas dari penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan surat putusan merupakan salah satu hal penting untuk dipahami dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penulisan surat putusan, tentu penulisannya harus benar sesuai pedoman umum bahasa, harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena begitu pentingnya surat putusan pengadilan sebagai produk hukum itu sendiri. Inilah yang menjadi dasar penelitian apakah dalam penulisannya dengan merujuk kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah surat putusan Pengadilan Agama Nangapino tentang isbat nikah tahun 2020 sebanyak 3 surat putusan. Teknik pengumpulan data kita lakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah dengan membaca teks dengan seksama, yakni dilakukan secara kritis. Pembacaan dilakukan berulang kali dengan melibatkan kepekaan, kemampuan, wawasan,
dan pengetahuan peneliti tentang kesalahan berbahasa yang didasarkan pada ejaan, peristilahan, dan kalimat efektif. Kedua adalah dengan mengidentifikasi bagian-bagian teks dengan menandai bagian-bagian teks. Dan yang ketiga adalah dengan mengklasifikasikan data yang sudah ditandai dengan memasukkan ke dalam instrumen lembar klasifikasi dan kodifikasi data sehingga diperoleh korpus data. Hasil analisis. Data analisis. Data yang dianalisis: 1. Putusan nomor 55-PDT-P/2020-PA-NGP. 2. Putusan nomor 56-PDT-P/2020-PA-NGP. 3. Putusan nomor 66-PDT-P/2020-PA-NGP. Kesalahan yang ditemukan. Pertama, kesalahan penggunaan huruf kapital. Kedua, kesalahan tanda baca titik. Ketiga, kesalahan tanda baca koma. Keempat, kesalahan tanda baca titik koma. Kelima, kesalahan tanda baca titik 2. Keenam, kesalahan imbuhan. Ketujuh, kesalahan kata depan. Kedelapan, kesalahan kata tidak baku. Kesembilan, kesalahan penggunaan bahasa asing. Teks atau wacana yang dianalisis. Analisis 1. Penggunaan huruf kapital. Kata hakim. Hasil analisis yang benar seharusnya kata hakim ditulis menggunakan huruf kecil. Kata pemohon. Hasil analisis yang benar seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata agama. Hasil analisis yang benar, agama seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata dengan. Hasil analisis yang benar, kata dengan seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata mas kawin. Hasil analisis yang benar, kata mas kawin seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil dan ditulis bersambung. Kata tunai. Hasil analisis yang benar, kata tunai ditulis menggunakan huruf kecil. Kata gadis. Hasil analisis yang benar, seharusnya kata gadis ditulis menggunakan huruf kecil. Kata tanggal. Hasil analisis yang benar seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil, karena kata-kata ini ditulis di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya, prasa mengabulkan. Hasil analisis yang benar mengabulkan seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Prasa permohonan. Analisis yang benar seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Prasa menyatakan. Analisis yang benar seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Biaya. Analisis yang benar seharusnya kata biaya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata bahwa. Hasil analisis yang benar, kata bahwa seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata petani. Analisis yang benar, kata petani seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Prasa pernikahan. Analisis yang benar, prasa pernikahan seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata nanga ditulis menggunakan huruf kecil semua. Hasil analisis yang benar sesuai PUEBI seharusnya kata nanga ditulis dengan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Jadi kata nanga seharusnya ditulis menggunakan huruf besar di awalnya. Kata kutipan. Hasil analisis yang benar seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata akta. Hasil analisis yang benar seharusnya digunakan menggunakan huruf kecil. Kata nikah. Analisis yang benar seharusnya menggunakan huruf kecil. Prasa perkawinan. Hasil analisis yang benar seharusnya perkawinan ditulis menggunakan huruf kecil.
Kata hukum, hasil analisis yang benar seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kata untuk, hasil analisis yang benar seharusnya digunakan menggunakan huruf kecil. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis kedua pemakaian tanda baca. Kesalahan penggunaan tanda baca titik. Sebagai contoh, M.S.I. Hasil analisis yang benar M.S.I. Contoh selanjutnya, S.H. Hasil analisis yang benar S.H. S.H.I. Hasil analisis yang benar S.H.I. S.AG. Hasil analisis yang benar adalah S.AG. Selanjutnya, kesalahan penggunaan tanda baca koma. Sebagai contoh, Syarifuddin, sebagai. Hasil analisis yang benar Syarifuddin sebagai, tidak menggunakan tanda baca koma. Contoh kedua, Semen, sebagai. Hasil analisis yang benar Semen sebagai, tidak menggunakan tanda baca koma. Kesalahan penggunaan tanda baca titik koma. Sebagai contoh, sebagai berikut. Hasil analisis yang benar sebagai berikut, tidak menggunakan tanda baca titik koma. Kesalahan penggunaan tanda baca titik 2. Sebagai berikut, titik 2. Hasil analisis yang benar adalah sebagai berikut menggunakan tanda titik. Contoh kedua, surat. Titik 2. Hasil analisis yang benar surat menggunakan tanda titik. Contoh ketiga, saksi. Titik 2. Hasil analisis yang benar saksi titik. Selanjutnya, analisis ketiga, penulisan kata. Kesalahan penggunaan imbuhan. Yang pertama, dijelaskan. Hasil analisis yang benar dijelaskan, tidak dipisah. Contoh kedua, dijadikan. Hasil analisis yang benar dijadikan, tidak dipisah. Dilaksanakan. Hasil analisisnya dilaksanakan, tidak dipisah. Didampingi. Hasil analisisnya didampingi, tidak dipisah. Selanjutnya, dikaruniai. Hasil analisis yang benar dikaruniai, tidak dipisah. Kemudian, kesalahan penggunaan kata depan. Sebagai contoh, di persidangan. Hasil analisis yang benar di persidangan, tidak disambung. Kemudian, di kediaman. Hasil analisis di kediaman, tidak disambung. Kemudian, di bawah tangan. Hasil analisis yang benar di bawah tangan, tidak digabung. Selanjutnya, di bawah sumpahnya. Hasil analisis yang benar di bawah sumpahnya, tidak disambung. Kesalahan kata baku. Istri. Hasil analisis yang benar istri. Contoh kedua, isbat. Hasil analisis yang benar adalah isbat. Contoh ketiga, material. Hasil analisis yang benar material. Kesalahan huruf miring. Sebagai contoh, dinazegelen. Hasil analisis yang benar dinazegelen ditulis miring. Selanjutnya, kesimpulan dari PPT kami. Surat putusan pengadilan agama ini merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagai suatu produk pengadilan agama, hasil dari suatu pemeriksaan perkara. Sebagai bahan analisis menggunakan 3 surat putusan pengadilan.
Setidaknya terdapat 9 kesalahan penulisan surat putusan merujuk pada WEBI. Begitu pentingnya surat putusan pengadilan sebagai produk hukum, seharusnya dalam penulisan tersebut memperhatikan kaidah WEBI. Dari ulasan di atas, sebagai data analisis 3 surat putusan Pengadilan Agama Nangapino, kami masih mendapati kesalahan-kesalahan penulisan dengan merujuk Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (POEBI). Saran dari kami, sebaiknya sebelum mengeluarkan surat putusan yang merupakan produk hukum, alangkah baiknya diteliti lebih dahulu dengan kaidah POEBI agar tulisannya sesuai dengan bahasa Indonesia baik dan benar dan mudah dipahami oleh masyarakat. Demikian penyampaian jurnal kami, semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.